Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita membuka di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak, sore hari ini kami datang, kami mau mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biar Tuhan sendiri yang memimpin dan membimbing melalui Roh Kudus-Mu setiap kami. Tuhan berikan pengertian tentang apa yang Engkau ingin sampaikan pada sore hari ini. Bekerjalah ya Roh Kudus bagi hamba yang menyampaikan maupun teman-teman yang mendengarkan, supaya kami menangkap apa yang menjadi isi hatimu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami mau menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, saudara-saudara, sore hari ini saya ingin sekali menyampaikan firman Tuhan yang judulnya sudah selesai. Karena kalau udah selesai, nggak ada lagi yang mau dikerjain. Kalau kita kerjain, udah selesai nih kita kerjain. Oh, dimarahin malah. Bukan dipuji, bukan dibilang rajin. Udah selesai, ngapain dikerjain? Pasti kita ditegur. Gitu ya. Kenapa firman ini, kenapa tema ini saya ingin bawakan? Karena hari-hari ini ada sangat banyak masalah yang dihadapi oleh umat manusia. Bukan cuma pribadi-pribadi tertentu. Bukan. Seluruh umat manusia mengalami banyak masalah. Ada yang tentang hubungan, ada yang tentang kesehatan, ada yang tentang keuangan, ada yang tentang apa masalah gambar diri, ada yang ada berbagai ragam masalah yang dihadapi umat manusia. Saya ingin mengambil satu contoh yang hari ini sedang dihadapi oleh seluruh umat manusia sebenarnya, yaitu masalah yang disebut di dalam salah satu tanda akhir zaman di kitab Matius, yaitu perang. Dari dulu sampai sekarang, perang itu nggak pernah berhenti. Saya nggak mau mulai dari dulu, tapi saya mau mulai dari perang yang baru-baru aja setelah COVID, yaitu Rusia dengan Ukraina. Tahukah saudara, setiap waktu, setiap perang itu kita diancam oleh satu ancaman yang sangat besar, ya, yaitu bom nuklir. Rusia dengan Ukraina, Rusia punya nuklir, Ukraina nggak punya. Tapi gerombolan yang membacking Ukraina ini punya nuklir. Puji Tuhannya, dua-duanya udah dewasa. Nggak ada yang emosional. Jadi nggak terjadi apa-apa. Cina dengan Taiwan. Cina di backup juga sama Korea Utara, dua-duanya punya nuklir. Taiwan nggak punya, tapi backingannya Taiwan ada nuklir, Amerika. Karena dua-duanya udah dewasa, bisa menahan diri, nggak terjadi apa-apa. Israel lawan Hamas juga begitu. Israel punya nuklir, Hamas nggak punya. Tapi karena Israel dalam posisi yang menang, bahaya itu nggak muncul. Tapi kalau Israel terdesak, itu bisa muncul, saudara. Dan yang terakhir, India lawan Pakistan. Pakistan punya 70 bom nuklir, India punya 72. Kita ada banyak masalah. Umat manusia dihadapi oleh banyak masalah. Dan umat manusia berusaha. Hari ini semua negara berusaha untuk menenangkan kedua negara ini. Karena banyak yang khawatir
Saudara, eh, banyak masalah, banyak masalah yang kita hadapi hari-hari ini. Yang bahkan seluruh dunia berusaha untuk mengatasi masalah itu nggak pergi. Kenapa ya banyak masalah? Saya menemukan di kitab Mazmur, pasal yang ke-51, ayatnya yang ke-7, bilang begini. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan. Dalam dosa aku dikandung ibuku. Mazmur ini ditulis oleh Daud dan Daud menyadari bahwa sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan. Dalam dosa aku dikandung ibuku. Saya sengaja memberikan warna yang berbeda dalam kesalahan dan dosa. Inilah habitat kita, manusia, yaitu kesalahan dan dosa. Dua hal yang terus ada di dalam kehidupan kita. Di dalam kandungan bahkan, dosa sudah ada. Dalam dosa aku dikandung ibuku. Dalam kandungan, anak itu belum lahir, udah ada dosa. Anak itu sudah berdosa. Dan waktu diperanakan, dia diperanakan dalam kesalahan. Dua hal yang terus akan memunculkan persoalan dalam hidup kita. Nggak heran kalau kita begitu banyak masalah. Begitu banyak masalah. Nggak heran. Karena habitat kita adalah kesalahan dan dosa. Jadi pendekatan manusia apapun, kalau ini nggak diatasi, nggak akan bisa ada perubahan. Nggak bisa, saudara. Jawabannya cuma satu. Jawaban atas seluruh masalah atau persoalan yang ada dalam yang menguasai manusia, yang manusia hadapi adalah Tuhan. Jawabannya ada di sana, saudara. Kalau tanpa Tuhan, manusia tidak akan bisa mengatasi persoalan dan masalah itu. Kenapa? Karena habitat kita adalah dosa dan kesalahan. Dosa dan kesalahan itu habitat kita. Karena itu belum lama ini kita memperingati dua peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan kita, orang-orang percaya. Ya, yang pertama yaitu Jumat Agung. Jumat Agung kita mengenang akan kasih Allah yang menebus kita dari perbudakan dosa. Tanpa Tuhan, nggak mungkin kita bisa keluar dari dosa. Nggak mungkin perbuatan kita menebus kita tuh nggak mungkin. Ya, tanpa kasih Allah nggak mungkin. Habitat kita habitat dosa dan kesalahan. Untuk itulah Allah yang penuh dengan kasih menebus kita dari perbudakan dosa. Allah menebus kita bukan saat kita udah melakukan perbaikan, sudah kita melakukan sesuatu yang enggak. Kita masih hidup dalam dosa, Allah menebus kita. Kita nggak cari Allah, Allah menebus kita. Kalau ngomong begini nih ya, saya ingat di akhir tahun 90-an. Saya nggak cari Tuhan, tapi saya bisa menemukan Tuhan. Kenapa? Karena Allah mengasihi kita. Dan Dia yang mencari kita. Sehingga kita bisa menemukan. Sehingga saya bisa menemukan Allah. Betapa luar biasanya Jumat Agung itu ya.
Kita mengenang kasih yang begitu besar yang menebus kita dari habitat kita dosa. Kita nggak bisa keluar. Ini yang pertama. Tapi apakah Allah sudah selesai? Belum. Yang kedua adalah perayaan Paskah. Kita mengingat kasih Allah yang memulihkan kita kepada rencananya yang semula, yaitu kepenuhan Kristus. Itulah perayaan Paskah yang bukan cuma menebus kita, terus Tuhan, wah ngapain lagi ya, udah. Enggak, saudara. Tuhan tahu setelah ditebus apa yang harus dilakukan, yaitu memulihkan kita kepada rencananya. Sekali lagi, kalau kata-kata ini mengingatkan saya kembali waktu pertobatan saya lahir baru. Apa yang saya jalani hari ini, saya nggak punya rencananya, saudara. Nggak terlintas dalam pikiran saya. Semuanya karena kasih Allah yang besar. Saya percaya sore hari ini Allah mengingatkan akan kasihnya yang besar kepada kita. Dia mau menebus kita, dia mau memulihkan kita. Kepada apa? Kepada rencananya yang semula, yang udah kita tinggal, yang udah kita lupain. Luar biasa Tuhan kita. Itulah yang terjadi, saudara, melalui dua perayaan ini. Kita ke Efesus untuk melihat apakah yang ditulis bagi kita di kitab ini. Efesus 2 ayat 6 sampai 10. Efesus 2 ayat 6 sampai 10. Dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di sorga. Di dalam Kristus ia telah membangkitkan Allah Bapa di sorga, Allah pencipta membangkitkan kita. Wow, saya ingin kita melihat ke perjanjian lama. Cerita bagaimana umat Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Mereka 400 tahun tinggal di Mesir. Saya nggak tahu perbudakan itu berapa lama ya. Tapi saya cari-cari nggak ketemu. Mungkin nanti kalau ada yang ketemu bisa kasih tahu saya. Tapi 400 tahun mereka di Mesir, mungkin sekitar 200, nggak tahu, ratusan tahun lah, nggak sampai, mungkin 300 tahun, saya juga kurang paham. Tapi mereka 400 tahun di Mesir dan mengalami masa perbudakan yang panjang, ratusan tahun, mungkin paling sedikit 200 tahun mungkin ya, tanpa harapan. Nggak ada A, nggak ada I, nggak ada U. Tiba-tiba Allah menjawab seruan umat Israel. Mereka dibawa keluar, dibangkitkan kembali. Saudara, kalau saudara melihat bagaimana Allah membawa umat Israel keluar, itu luar biasa sekali. Kenapa? Karena umat ini ada dalam perbudakan ratusan tahun. Dan pada zaman itu Mesir adalah kekuatan militer yang diperhitungkan. Mungkin nggak yang terbesar, mungkin. Tapi diperhitungkan. Mesir itu diperhitungkan kekuatan militernya pada waktu itu. Jadi udah nggak mungkin orang ini bisa keluar. Tapi toh mereka bisa keluar. Dan Tuhan ingin membawa kita keluar, anak-anaknya, untuk memberikan tempat bersama-sama dengan Dia. Tuhan menyiapkan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Jadi Tuhan
bekerja secara penuh, secara holistik di dalam Kristus Yesus. Melalui Kristus Yesus, Allah membangkitkan kembali. Saya ingat bagaimana tanpa harapan itu, saudara. Tahun 96 akhir saya tanpa harapan. Tapi tiba-tiba Tuhan membangkitkan kembali semangat, membangkitkan kembali harapan saya. Karena saya melayani, saya belum melayani, saudara. Saya nggak ngerti saya mesti bagaimana. Tiba-tiba Tuhan melawat. Ah, luar biasa banget. Jadi di dalam Kristus dia akan membangkitkan. Saya nggak tahu pergumulan apa yang sedang saudara hadapi. Sudah berapa lama saudara hadapi? Apakah saudara masih punya melihat harapan sembuh? Saya nggak tahu. Tapi saya ingin bilang sesuatu melalui ayat ini. Di dalam Kristus, Ia, Allah, telah membangkitkan kita. Jadi ada harapan selalu di dalam Kristus. Nggak pernah hilang. Nggak pernah, saudara. Nggak pernah. Terus ada. Terus ada. Di dalam Kristus. Jadi jangan tinggalkan Kristus. Karena hanya melalui Kristus, Ia, Allah, akan membangkitkan kita. Yang berikutnya, ayat yang ketujuh. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sekali lagi dalam Kristus Yesus. Allah akan menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya dalam Kristus Yesus. Hanya dalam Kristus Yesus. Nggak ada lewat yang lain. Hanya lewat Kristus Yesus. Kapan? Pada masa yang akan datang. Buat kita masa yang akan datang mungkin 60 tahun, mungkin 70 tahun. Saudara, kalau kita baca hati-hati dengan teliti ya, pada masa yang akan datang, Ia, Allah, Allah Bapa, akan menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya. Bagi Allah Bapa, masa itu tidak pernah berakhir, saudara. Masa itu selalu ada. Jadi ini bicara bukan cuma saat ini aja. Ini bicara juga masa yang akan datang. Pada kekekalan. Sampai kepada kekekalan, Allah menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya. Mungkin kita agak bingung gitu, ini gimana sih maksudnya? Saudara, janji Tuhan kepada Abraham bahwa dia akan memberkati keturunannya. Tahukah saudara pada satu masa kerajaan Yehuda yang waktu itu tinggal karena kerajaan Israel udah lebih dulu masuk pembuangan, kerajaan Israel udah nggak ada, udah punah. Kerajaan Yehuda tiba-tiba juga punah karena kelakuan mereka, mereka meninggalkan Allah, mereka dibuang ke Babel, dan kerajaan Israel nggak ada. Setelah itu nggak ada kerajaan Israel. Tanahnya diganti namanya, kotanya diganti namanya, supaya bangsa ini nggak bisa pulang. Tahukah saudara, 2000 tahun. Tiba-tiba 1948, negara Israel berdiri. Pada masa yang akan datang,
Ribuan tahun setelah nggak ada, tiba-tiba bisa berdiri kembali. Itulah Allah yang kita sembah. Nggak ada masa yang terlampaui. Oleh dia selalu ada, setiap masa. Bahkan lagu-lagu bilang setiap musim dia ada dan dia berkuasa. Allah ingin menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya. Setiap masa, saudara. Sampai kepada kekekalan. Sampai kepada hari ini. 70 tahun setelah mereka merdeka. Bangsa itu masih ada. Dan bangsa itu jadi berkat buat bangsa-bangsa. Inilah masa yang akan datang itu. Nggak pernah berakhir. Kenapa? Karena ia yang akan menunjukkan itu kekal. Kekal, saudara. Ada harapan yang besar karena Allah kita mengatasi segala sesuatu, mengatasi ruang dan waktu, mengatasi penyakit-penyakit, mengatasi kelemahan. Dari mana kita memperolehnya? Melalui Kristus, dalam Kristus. Penting untuk kita menerima Kristus, karena menerima Kristus itu sesuatu yang luar biasa. Ada hal-hal lain yang bisa kita terima setelah kita lahir baru, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak pernah berakhir, karena dia ada Allah yang kekal. Di ayat yang ke-8 dan 9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Kemenangan kecil, kemenangan besar yang kita peroleh, kesembuhankah, pemulihankah, pekerjaan yang barukah, lepas dari hutangkah, itu bukan hasil usaha kita, tapi pemberian Allah. Mungkin kita harus bekerja keras, mungkin kita harus mengikuti saran dokter, mungkin kita harus melakukan konseling. Tapi kalau semua kemenangan itu terjadi, kita bisa menang atas persoalan-persoalan yang kita hadapi, itu bukan hasil usaha kita, tapi pemberian Allah. Kita harus pahami itu. Karena itu kita butuh Allah. Bukan cuma saat-saat tertentu, tapi setiap saat kita butuh Allah. Karena habitat kita bukanlah yang lain, tapi kesalahan dan dosa. Kita butuh Allah untuk bisa mengatasi. Dan ini yang terakhir, saudara. Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau, Allah mau, supaya kita hidup di dalamnya. Waktu kita terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, kita diciptakan kembali. Untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan yang baik. Apa itu yang dipersiapkan Allah sebelumnya? Sebelumnya nih nggak bicara tentang sebelum bertobat, bahkan sebelum kita ada mungkin. Sudah dipersiapkan Allah.
Dan Allah mau kita hidup di dalamnya. Kalau ditanya, saudara, semua orang pasti mau. Semua orang pasti mau. Hidup melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Nggak ada yang nggak mau, semua orang pasti mau. Tapi untuk bisa melakukan ini, saudara harus mengerti bahwa ada proses yang harus kita lewati. 2 minggu yang lalu, Ibu Rini bicara tentang proses. Bagaimana perhiasan emas itu bisa di dijadikan satu perhiasan yang berharga, yang logam, bahkan dibilang logam mulia. Bagaimana diciptakannya? Dibakar, dimurnikan, dimurnikan kembali, dibakar lagi. Ya, di apa itu ya, sampai dia dari logam menjadi cairan. Itu panas tinggi, saudara, yang dilakukan terhadap emas itu supaya emas itu dimurnikan. Demikianlah kita akan mengalami proses pemurnian oleh Allah. Kenapa? Karena kita ini habitatnya tadi yang Mazmur 51, kita habitatnya bukan ini. Habitat kita adalah kesalahan dan dosa. Itulah habitat kita. Allah akan membawa kita keluar dari situ lewat sebuah proses. Allah membawa kita keluar dari situ lewat proses. Dan prosesnya ya tidak menyenangkan. Tapi Tuhan ingin bilang kepada kita semua itu sudah selesai. Kalau kita mau melakukannya, Tuhan bilang itu semua sudah selesai. Bukan prosesnya, tetapi kemenangan terhadap setiap proses kalau kita mau melakukannya sudah selesai. Dari orang penuh dosa bisa mencapai kekekalan di mana Allah ada. Jembatannya adalah Yesus Kristus. Sudah selesai. Tinggal kita menjalani. Tinggal kita menjalani. Saya berharap saudara bisa menangkap apa yang saya sampaikan hari ini. Karena hidup kita, kalau kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita akan sampai kepada kemuliaan Tuhan. Kita akan sampai kepada kehidupan yang abadi. Tapi di hidup ini kita akan melewati proses demi proses. Apapun yang terjadi, jangan tinggalkan Yesus. Apapun yang saudara rasa, jangan tinggalkan Yesus. Karena melalui Kristus itulah kemenangan itu bisa kita peroleh. Jangan pernah meninggalkan Kristus. Biar pujian yang berikut ini bisa menjadi kesaksian. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah
sampai selamanya ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Pertolongan Tuhan selalu ada di dalam Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat sore hari ini. Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bahkan Engkau sudah mati buat kami, menebus dosa kami saat kami masih penuh dengan dosa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur biar Tuhan terus mengingatkan, Tuhan terus meneguhkan firman yang dibagikan sore hari ini. Apapun yang kami alami hari-hari ini, apapun yang kami rasakan hari-hari ini, biar kami terus tidak meninggalkan Yesus. Kami terus memilih untuk bersama-sama dengan Yesus. Karena hanya Engkaulah, hanya Engkau yang akan membawa perubahan, yang akan membawa keselamatan, yang akan memberikan kemenangan kepada kami, anak-anak-Mu. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.